Maju juga, jujitsu juga. Dia ikut jujitsu untuk mendekatiku. Modus. Lek si vendor deh. Oh iya. Nanti jangan-jangan selebgram. Loh. Jadi kok misalkan aku besok ternyata wis males jadi makeup ya, tapi nggak tahu ya bercanda. Bercanda. Para pemuda dengan cita-cita yang minimalis terus kepinginnya Cita-cita yang minimalis. ya, tapi ngomelin asistenku, jadi aku yang ngerasa kayak Sabuk coklat, tolong. Ayo jujur, kamu merasa itu spektakuler loh, menjadi bahan obrolan semua fan. Ya? Iya loh. Oh, kamu ngerasa kan berarti. Kamu mau apa? Aku mau bangun Juna Tower. Apa? Jua Tower ini apa? Rizdes. Kakek saudara. Ya Allah. Halo, Rizdes. Nggak, aku konfirm ya. Jadi Mbak Rizdes ini ternyata adalah saudara jauh banget. Nggak banget lah. Nggak banget ya? Ya enggak lah, nggak banget kan. Kan ommu dan tanteku menikah. Oh iya. Nah, berarti udah. apa? Saudara sepupu. Iya. Ya gitu Iya, pokoknya. pokoknya intinya ternyata saudara dan baru tahu 2 hari kemarin sebelum. Enggak, dia aja yang baru tahu. Kalau aku udah tahu lah. Aku udah tahu dari lama. Terkesan sombong lah nih. Ya intinya aku baru ngeh lah kalau beneran ini, karena di saudara panggilannya Kiki. Iya. Di sini aku manggil siapa? Bebas, manggil apa aja. Rizdes yang aja. enak aja lah. Sesuai yang orang-orang tahu aja ya. Iya, oke. Rizdes. Gimana kabar Rizdes? Baik. Kemarin itu habis dari Jakarta. Yang Kursus. terdekat. Kursus make up. Private ya dia? Bukan Private, kayak kelas private. make up gitu? Enggak. Private. Aku lebih suka private sih daripada semi, daripada workshop. Lebih dapat ilmunya, lebih dapat cerita dari ownernya sendiri langsung. Terus pengalamannya juga Lebih dapat. banyak ya. Dapat banyak pokoknya kalau. Dan lebih mahal. Iya sih. Iya sih. Tapi kalau ngomongin soal make up itu, kan nggak, orang kan pasti nggak tahu ya, Rizdes ini masa iya tiba-tiba make up langsung melejit gitu kan. Emang dulu benar make up mulai tahun berapa? Terjun di MUA-an mulai tahun Aku berapa? mulai bikin Instagram yang judulnya MUA itu 2017 sebenarnya. 2000? 17. Tapi namanya Oke. masih alay waktu itu. Bentar, kelahiran berapa dulu? 95. 95. Iya 29 lah ya sekarang ya. Enggak dong. 28. 27. Enggak 27. Aku masih ulang tahunnya Desember. Jadi baru 28 besok. Berarti 28 Mas ya? Ya, ini Besok bahas jujur sekarang. banget ya, aku kalau cerita ke klien biasanya aku lahiran 2003. Apa sih? Kok kenapa kok bohongin? Jauh banget loh 95 ke 2003. Biar kelihatan muda aja sih. Emang malu kalau MUA dengan kelihatan tua? Enggak. Enggak lah. Enggak, karena aku masih muda. Enggak, tolong ini seumuran ya. Ini seumuran. Berarti mulai make up 2017. Mulai membuat. Iya. Tapi mulai Tapi belum niat, maksudnya belum yang niat banget. Jadi cuman makeup party, wisuda, kondangan gitu seperti aja. rata-rata orang memulai make up gak sih? Iya gitu, seperti rata-rata orang-orang yang baru mulai. Bukan Rizdes tabinya. Bukan. Apa? Manjah mua. Iya. Coba aja scroll sampai bawah pasti. Oh, masih ada berarti? Masih. Cuman Instagramnya sekarang yang Rizdes itu. Iya, aku ganti nama. Oh, ganti nama aja. Aku mulai memikirkan, kayaknya kalau aku next bakalan, maksudnya beneran MUA ya. Kalau manjah mua kok kayaknya gimana ya? Aku bilang alay ya, waktu itu masih belum kelihatan alay. Kalau sekarang udah kelihatan alaynya. Kalau dulu belum kelihatan. Sadar alay tahun berapa? 2019 itu aku mulai mikir dari 2019 awal 2 terus tahun. mikir Manja mua. Manja. Tapi itu udah ini ya, udah maksudnya larinya ke profesional MUA. Awalnya apa? Kursus?
Dowo yo iki. Iya. Yang kita cari emang yang panjang biar durasi. Ya. Jadi aku waktu itu kan nggak tahu kenapa ya. Ini waktu lulus SMA, aku itu dikasih uang ibuku buat booking busana busana lulusan gitu-gitu loh. Wisuda sama make upnya. Terus aku tuh kepikiran, ya apa lah aku make upan dewe ayo. Padahal aku nggak ada basic make up sama sekali. Ada basic sama sekali. Nggak ada. Cuman entah sekelibet kepikiran kalau gimana kalau aku make up sendiri gitu. Akhirnya uang yang dikasih ibu itu tak pakai beli make up. Ingat nggak nominalnya berapa? 400.000. Berarti modal, mau dibuat jadikan modal itu 400.000? Enggak juga sih, soalnya ya kadaluarsa sih guys. Jadi lulus SMA itu kan 2014 kan. Aku kan baru mulai make up 2017. Tapi itu masih kepake pas aku kuliah. Aku kuliah tuh baru mulai show up diri, baru ikutan Cakyu bla bla bla. Itu Cakyu? Iya. Gimana sih? Oh, Cakyu. Bentar, gak apa-apa, kita lanjut ngomong. Oke, terus itu kan, jadi awalnya aku mulai menyukai make up itu karena aku ikutan lomba-lomba, bukan lomba make up, tapi lomba pageant, duta pariwisata, Cakyu, terus duta bla bla bla, banyak ya duta-dutanya, terus ada Sansi Hijabhan yang sampai Jakarta, terus ada duta ekonomi syariah juga, pokoknya beberapa lomba yang aku ikutin itu mengharuskanku untuk make up sendiri. Oh ini apa, grooming, belajar untuk ya itulah gitu. Ya pokoknya mau nggak mau aku harus bisa make up sendiri. Terus teman-temanku lihat kan kayak oke yo, cantik yo make upanmu, maulah tak make upin gitu. Dia pengen jadi talent. Ya udah tak make upin, tapi belum bikin mua itu. Baru 2017 aku bikin make up brand mua manjah itu tadi, tapi ya setengah niat enggak. Berarti bisa dibilang awalnya iseng ya, iseng berhadiah ya. Iseng 2017 soalnya emang aku iseng. apa dulu cita-citaku dulu waktu udah lulus SMA masuk ekonomi syariah, maunya masuk Bank Indonesia, Bank Sentral. Nggak ada niatan. Kuliah mana? UNER. Ya. Nggak, kita emang kayak saudara tapi nggak tahu seluk beluknya loh. Iya, ya ternyata aku punya saudara yang berprestasi. Lo ya apa sih? Bentar, aku taunya duta Sanslik, Sanslik kan? Ya benar. Aku taunya itu. Tapi kalau yang Cakyu aku nggak tahu. Aku taunya Jujitsu. Justru Cakyu itu aku ngawalinya dari Cakyu. Modal awalnya tuh dari Cakyu. 2015. Banyak orang, ya mungkin karena aku mungkin dulu circle-nya kenal sama Jujitsu ya. Aku lebih ngelihat image-mu ya Jujitsu kalau. Ya emang aku Jujitsu dari SD. Ya benar toh, berarti lebih dikenal ngomongin anak Jujitsunya atau Cakyunya? Entah gimana ya, ya kalian yang menilai. Iya, kalau aku ngelihat Jujitsunya, kalau Cakyunya. Kalau ya emang terus waktu aku Sansi Hijabhan itu aku ke Jakarta pun menampilkan Jujitsu. Jadi orang tahunya ini kontestan yang atlet Jujitsu itu gitu tahunya. Serem lah, nah ini bahaya. Untung suaminya itu juga Jujitsu loh. Kalau suaminya nggak Jujitsu lah, dikit-dikit atraksi. Enggak dong, nyantai dong. Jujitsu dari SD? Dari SD, ya. Dari SD. Ikut Cakyu tahun berapa? Angkatannya siapa Cakyu? Siapa ya 2015? Kamelia. Jauh, Kamelia masih atasku lagi. Oh. Maksudnya lebih senior. Kalau Kamelia lebih senior siapa ya? Hendy ya enggak ya? Hendy baru dong. Malah bawahan ya? Reza Arfian. Oh Reza. Ya itu angkatanku. Dona. Oh iya, Dito. Oh iya, tahu. Ya, Fakhri itu angkatanku. Juara. Aku Cakyu nggak juara, finalis aja, 15 besar. 15 besar. Berarti finalis. Ya masuk iya, lumayan lah masuk paguyuban juga loh. Sempat lama. Kok enggak biasanya kan kalau orang udah lulus dari Cakyu itu kan cita-citanya selebgram. Enggak sih, selebgram itu kayaknya bukan cita-cita. Iya, profesi tapi yang dikejar. Selebgram itu image aja yang melekat sama satu orang yang sudah memiliki banyak follower. Status selebgram itu dikejar.
bener-bener mau dibuat untuk menjadi selebgram. Tapi nggak salah juga orang yang mau mengejar. Kalau kataku ya. Iya. Kalau menurutku kalau para pemuda dengan cita-cita yang minimalis terus kepinginnya Cita-cita yang minimalis. ya maksudnya cita-cita minimalis tuh kayak aku pengen jadi ini misal ya perusahaan A gitu kan, aku mau jadi pegawainya, itu kan cita-cita minimalis bagiku. Cita-cita minimalis soalnya udah terukur segitu aja, nggak lebih. Tapi masih mending aku mau jadi selebgram, otomatis dia harus punya effort lebih harus punya ngejar rencana gimana biar followernya naik gitu kan, biar viral lah, biar apalah, itu kan harus ada effortnya, nggak bisa ujuk-ujuk kan, tetap Iya aja sih. masalah. Tapi kamu nggak tertarik? Aku udah nyaman di dunia aku sih sebenarnya. Enggak sih, aku tuh gini ya, semua itu kayak aku campur tangan Allah sih. Aku kan habis ikutan bla 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 lomba-lomba itu kan, otomatis anak-anak teman-temanku mau tak make upin gitu. Terus itu aku bikin MUA tadi kan. Tapi ya wis ngono iku, enggak selaris itu gitu kan. Ya enggak, ya bagiku sih enggak selaris itu waktu itu. Tapi waktu aku mau lulus kuliah, aku itu ikutan Duta Ekonomi Syariah. Lulus kuliah? Sebelum lulus. Mendekati lulus lah itu, pokoknya mendekati lulus. Aku tuh ikutan lomba Duta Ekonomi Syariah yang diadain sama Bank Sentral, Bank Indonesia. Iya. Di Jawa Timur aku tuh waktu itu juara 1. Otomatis naik kan ke nasional kan. Nah, di nasional aku juara 1 lagi. Di situ beberapa tawaran perusahaan seperti bank-bank syariah lainnya itu ada yang masuk ke aku sebelum aku lulus kuliah. Aku dari lomba itu tadi banyak tawaran jadi pekerja gitu kan, pekerja bank gitu kan. Itu sebenarnya juga cita-cita pada waktu itu. Kok sempat kepingin kerja bank? Iya, tapi aku pengennya bank sentral, bukan bank swasta atau bank ini, ya kan. Kebetulan yang ngadain kan bank sentral. Oh iya. Nah, jadi aku waktu itu kayak magang gitu di Bank Indonesia. Terus waktu mereka ada acara sosialisasi pemasyarakatan ekonomi syariah ke lapangan, itu yang nongol aku karena aku dutanya gitu. Jadi aku yang menyampaikan gitu. Oh, karena kamu jadi dutanya, akhirnya kamu apa ya istilahnya bisa jadi softnya si bank. Ya ikonnya si ikonnya ya istilahnya orang yang akan melakukan pemblusukan, ngobrol-ngobrol sama masyarakat itu. BA bukan? Ya kalau sekarang gitu ya, tapi kan sekarang kan lebih ke brand. Iya. Gitu. Kan Bank Sentral juga sebuah brand dari bank. Iya seperti itulah pokoknya. Gitu. Terus ya udah lulus kuliah baru galau. Aku maunya jadi pegawai apa menikmati bisnisku yang saat ini. Maksudnya bukan bisnis ya, waktu itu masih menikmati profesi. Kondisiku yang saat itu. Apa? Kondisi apa? Aku waktu itu kan udah perdutaan bla bla bla. Oh iya. Modeling. Iya, oke, tahu aku modeling. Iya kan, modeling. Terus dari situ aku sering MC. Dari situ aku sering modeling juga, ya kan, catwalk bla bla bla. Terus dari situ aku juga sering dipanggil untuk jadi narasumber, motivator bla bla bla. Gitu. Jadi banyak gitu loh kegiatannya, dari ikutan lomba ini tuh banyak kegiatanku itu. Terus yang tak pikir ketika aku masuk salah satu bank atau masuk pekerjaan yang mengikat waktu, aku pikirannya cuman nanti kalau aku masuk situ aku nggak bisa sosial, aku udah nggak bisa, bukan nggak bisa sosial, nggak bisa melakukan aktivitasku yang sebelumnya. Contohnya karena terikat sama waktu itu toh. Contohnya aku mungkin udah nggak bisa ngelatih jujitsu, atau aku udah nggak bisa latihan jujitsu lagi, padahal itu hobi. Sayang kan kalau hobi ditinggalkan. Iya, emang. Sayang banget kan. Tuh pikiranku cuma gitu aja. Jadi bukan masalah nominal atau apapun. Kalau dinominalkan waktu itu aku jadi MUA yang belum laris, palingan sebulan mentok-mentok 500.000 deh. Atau bisa 0 kalau nggak ada make up. Masih pakai manja MUA itu ya? Udah risdes deh kayaknya. Oh iya? Kan 2018 manja yo? Manja lah. Oh iya, aku lulus kuliah berarti baru ganti nama. Nggak, ini profesi ini siapa Iya, kok aku yang iya, manja. Berarti aku lulus kuliah 2019 baru ganti nama. Ya itu pokoknya waktu itu kayak belum ada gambaran kalau mau MUA itu dibesarin gitu loh, belum ada gambaran. Cukup gambling berarti untuk milih akhirnya untuk ya udah nggak usah kerja aja. Bukan gambling sih, lebih ke ngikutin kata hati. Jadi kalau aku
Bahagia di jalur yang aku pilih ya insya Allah nanti bakal ada aja. Nah, berapa bersaudara emang? 3, aku anak ketiga. Oh, nggak menjadi beban anak pertama lah, Enggak juga untungnya. dong. Kalau dibilang nggak jadi beban juga, aku kalau dari SD, SMP, SMA sampai kuliah aku beasiswa semua. Keren. Jadi aku nggak pernah tuh ya ceritanya, Mau tepuk tangan ya lah, sih kok ragu. tepuk tangan aja. Ragu. Jadi aku nggak pernah tuh ceritanya kesulitan buat bayar sekolah. Orang tua aku tuh nggak sampai segitu. Emang dari SD, SMP, SMA sampai kuliah itu aku dapat beasiswa terus. Walaupun ya beda-beda ya beasiswanya, tapi selalu dapat. Dan waktu kuliah pun itu aku udah dapat uang saku juga dari beasiswa. Pinter kamu akademikmu ya? Ya SD mana? standar sih. SD? SD Stokomel 3. Nggak bagus-bagus amat ya SD-nya. Nggak, maksudnya aku nggak. Stokomel 3 mana? Belakangnya SMP 1. Oh iya. Jadi waktu dulu kan belum zonasi kan. Dulu tuh anak SD ku yang masuk SMP 1. Iyalah prestasi. Itu cuma 2 orang. Dari SMP 1 pindah gedung toh di Semansa. Gil, nggak dong. SMP 1 kok pindah gedung sih? Iya, rasanya pindah gedung toh karena Teman-temannya sama semua. Hampir 50% lebih sama. itu kayak cuma pindah aja ke Semansa gitu. Masuk kuliah aku undangan, waktu itu kan masih sering undangan juga kan, undangan terus bidik misi. Loh, sama berarti, aku juga bidik misi. Terus ya udah terus ikutan lomba bla bla bla. Tapi bidik misi itu, masih... kalau aku kan juga bidik misi, tapi kalau ngomongin bidik misi itu lebih ke, kalau aku dulu kan ngerasa kayak karena ketidakmampuan, akhirnya untuk ada tawaran bidik misi itu kita sama. Tapi ternyata bidik misi itu salah satu dari beasiswa ya. Emang beasiswa bidik misi. Tapi tetap dipilih, cuman dipilih karena ada beberapa pengajuan itu toh, karena ketidakmampuan atau apa ya, tetap gitu. aja kan ada seleksinya. Ada. Aku juga bidik misi. Ya itu, aku bidik misi terus dapat juga beberapa beasiswa yang lainnya yang sebenarnya bidik misi itu kadang nggak boleh double kan. Kalau udah bidik misi. Ya kan gitu sebenarnya kan. Tapi karena aku prestasinya waktu itu masih oke, masih banyak, jadi aku masih dapat dari beberapa. Dapat 6 juta kalau nggak salah. 6 juta kalau bidik misi, lumayan loh. 6 juta. Aku lupa. 6 juta. Pokoknya per bulan itu uang sakunya 600 ribu per bulan. Ya. 600 kalau ya. Ya. Terus pokoknya waktu kuliah aku nggak pernah minta orang tua lagi. Berarti kamu memulai Cak Yu dunia entertain baru di kuliah. Baru di kuliah. Jadi aku kayak istilahnya baru show up diri tuh pas kuliah. Iya. Jadi waktu SMA itu ya sekedar belajar sama jujitsu. Berarti hitungannya hal baru banget ya? Kayak baru banget ya, belum. Soalnya kan kalau ngomongin jujitsu kan image-nya harus bener gak sih kalau tomboy atau apa? Ya emang aku tomboy dulu. Toh, bener toh. Terus habis itu kita ngomongin ke Cak Yu. Ya. Ngerubah. Adaptasi. Bener-bener adaptasi aku. Dari segi groomingnya yang ya, ngomongin jujitsu itu nggak boleh takut kotor atau apa. Terus ngomongin soal Cak Yu harus bersih, rapi, bla. Adaptasi banget. Susah gak adaptasi kayak gitu? Dibilang susah ya susah. Cuman aku orangnya pekerja keras. Maksudnya mau aku mencoba. Nggak mau dong. Terus ya uslah angel males gitu kan ya enggak dong. Masih harus. Buktinya dapat ini toh 15 besar. Iya 15 besar. Finalis kan? Finalis. Habis itu dari Cak Yu, duta dan sebagainya dengan manja. Muanya ngerasa tuh kan kamu bilang 500.000 kadang 0 tapi kok mau tetap untuk lanjut di MUA karena aku di situ bahagia. Simple ya? Iya. Hidup itu sebenarnya simple ya. Kalau kita ngejalanin apa yang kita suka dan bahagia, uang akan ngikut. Aku lebih ke rezeki itu udah ada yang ngatur. Tapi balik lagi, aku tipe anak yang dari dulu sampai sekarang itu selalu menulis target-target. Penting Jadi sih. aku dari SD, dari kecil itu selalu menulis target, termasuk beasiswa itu tak tulis semua. Aku mau masuk SMP ini tanpa tes dan beasiswa aku tulis. Kalau aku waktu masa sekolah iya sih. Kalau sekolah dulu sekarang. target SMP, target SMA karena dapat hadiah kan. Kalau masuk SMP negeri atau apa. Jadi waktu itu memang aku suka nulis target, terus
ya udah. Tapi kalau yang memilih untuk menjadi MUA itu bener-bener yang aku mikirnya aku di sini lebih bahagia dengan hobi-hobiku itu terlaksana semua. Jujitsu, make up kan juga termasuk hobi tuh. Terus bisa sosialisasi sama temen-temen gitu kan, masih asik, waktunya juga masih longgar, walaupun ternyata ketika udah jadi MUA sekarang ini nggak selonggar itu ya kan. Tapi kan waktu itu kan pikirannya masih yang aku di sini masih bisa ngisi waktu hal-hal yang lainnya. Kalau di corporate pasti ya nggak bisa lah ya jadwalnya. Berarti kamu emang nggak bisa orang yang tertekan karena waktu ya. Waktu itu milihnya aku nggak mau waktuku habis hanya untuk corporate. Aku masih kepingin ini, kepingin itu, kepingin ini. Iya. Terus waktu itu aku juga minta saran sama masku sih. Minta saran, gimana mas, aku punya tawaran ini kerja ini gitu kan. Terus aku juga pengen tuh nyoba masukin perusahaan gede gitu kan. Terus kata masku juga pilih aja yang sesuai sama hati, dan kalau memang itu membuatmu merasa lebih bisa diasah lagi, pilih jalur yang itu. Jadi aku merasa kalau di sini aku lebih diasah lagi daripada aku ikutan corporate. Itu menurut aku. Iya, ya apa ya, passion. Ya. Passion. Dan ternyata ternyata jalan Allah kan. Gak pernah satu kali pun corporate. Nggak pernah. Sama kayak Mas Eko berarti ya. Nggak Orang pernah. kalau udah nentuin pilihannya ya udah, aku harus tanggung jawab di posisi yang harus aku ambil ini. Aku nggak pernah sama sekali wawancara bla bla bla, nggak pernah sama masukin lowongan gitu, nggak pernah sama sekali. Dengan penghasilanmu yang start 0 sampai 500 ribu itu, caramu bertahan hidup gimana? Ya muter aja. Jadi waktu itu uang segitu itu nggak bakalan aku pakai untuk makan atau apapun. Waktu itu kan masih bisa makan ikut ibu kan. Oh iya. Jadi ya udah, uang yang seperti itu langsung tak putar lagi buat lainnya, buat beli makeup lainnya, buat keperluan lainnya. Terus sampai ngumpul. Terus pernah waktu itu tuh aku makin mantep nih di dunia makeup. Aku pernah dapet, belum pengantin ya, aku pernah dapet job-joban makeup keluarga 40 orang. Ini manja ini? Iya manja. Oke, jadi manja. kayak masih kayak ngerasa, oh ternyata di sini tuh kalau dapatnya sampai kuantitasnya apa banyak 40 orang itu tuh dapatnya juga lumayan loh gitu. Oke. Ya kan? Lumayan. Harga pertamamu nge-make up berapa? 75.000. Ini apa, wisuda? Iya kan waktu itu Oh iya wisuda ya. Yang 40 orang itu juga wisuda? Enggak. Yang 40 orang itu aku ini kondangan keluarga. Jadi event satu keluarga gitu. Hitung rek 75.000 kali 40. Enggak. Dulu aku waktu itu udah 125 apa 130 gitu kalau nggak salah. 120, tapi kan sama tim dong. Sama 40. tim, bayari dong. Iyalah. Tetap ada pengeluaran. Gak usah di kalkulator sih. Oh enggak ya. Ngitungin rezeki orang aja gitu. Tapi waktu itu emang kayak ngerasa yang alhamdulillah ternyata di sini kalau ternyata kuantitasnya banyak pun masih oke gitu ya udah. Tapi job itu yang bikin kamu semangat lanjut ke Risdes. Iya, semangat. Itu ya? Setelah lulus kuliah sih aku semangatnya. Tapi aku emang setelah pas mau lulus itu yang di saat galau-galaunya itu aku jobnya nggak berhenti, maksudnya terus lanjut. Sebulan itu masih ada lah. Terus gitu ngalir walaupun belum wedding. Yang penting untuk ngehidupin usahaku ini masih bisa. Iya. Kalau dibilang gimana susahnya ya Susah banget pasti. Enggak sih, enggak segitunya. Aku maksudnya enggak yang ngersuloh gitu, enggak susah banget gitu. Ya, enggak. Karena emang udah biasa hidup susah. Oh bukan, maksudnya proses, maksudnya gini loh, proses dari make up itu nggak segampang. Kan sekarang banyak loh orang bisa make up tipis-tipis bikin brand. Nggak apa-apa. Gimana tanggapanmu kalau orang menilai orang bikin usaha karena make up loh gede uangnya, makanya aku mau bikin make up. Contohnya kayak si itu gitu, penghasilannya sekarang segini. Boleh punya cita-cita, tapi kalau memang itu bernilai bisnis ya, hitung dulu awalnya. Karena aku pun sampai sekarang pun nggak terlepas dari suatu perhitungan yang mateng. Oke. Modal tuh nggak dikit. Kelihatannya aja makeup halal cuman gini-gini aja. Karena yang dipakai daily sama yang dipakai MUA itu beda. Oh ya iya? Kan? Beda dong. Kan aku cowok ya, aku nggak tahu. Beda dong ya kan, cewek. Yang dipakai sama keseharian istriku itu berarti bukan berarti itu yang dipakai di make up.
Itu ya? Bisa, Oh, bisa. tapi kan untuk make Kualitas ya, MUA ngomongin kan kualitas lebih ya. kompleks lagi. Nggak mungkin loh kamu punya foundation cuma sewarna kayak gitu kan. Nggak mungkin kamu punya blush on cuma sewarna yang biasa kamu suka. Misalkan dia apa sukanya aku warna peach aja, nggak mungkin klien suka peach tok. Pasti pengennya yang bronze lah, pink Iya. lah gitu kan, harus punya beberapa. Jadi ngomongin gitu modal kan. juga nggak yang kecil juga. Nggak ya. kecil, banyak. Dan yang lain lagi yang penting itu adalah skill. Tapi ya, kalau andekan boleh disebut nominal, kalau boleh nggak nominal, menurutmu ideal untuk memulai sebuah bisnis MUA itu kecuali skill ya, berapa sih harus modal yang kita keluarin untuk ngomongin bisnis MUA? Aduh, kalau aku disuruh nyebutin kayak gitu ya, dari sisi menyemangati orang-orang itu bisa nol loh. Nol bisa loh, nol ya kan? Nol bisa. Dari apa yang kamu punya aja, ya kan? Tapi kalau dari sisi matengin apa yang diinginkan Proper orang, lah, proper. Nah, yang proper, seenggaknya kamu punya makeup full, ya kan? Seenggaknya kamu punya media yang bisa dipakai buat ngefoto. Wih, ngomong Bebas, enggak, ini bebas. Kamu bisa pakai HP, Ya. bisa pakai kamera, tapi yang proper, yang hasilnya setidaknya bagus gitu kan. Bagus untuk diposting. Ya. Tergantung jualanmu lewat apa. Jualanmu lewat mulut ke mulut atau jualannya lewat sosmed. Maka kalau lewat sosmed ya harus bagus Ya benar. fotonya, karena orang lihatnya dari foto gitu. Bentar, aku klarifikasi, bener nggak sih Mbak Rizdes itu yang kameranya lensanya segede gaban itu nggak sih? Bukan nggak? Iya? Gede, Iya bener ya? gede. Oh ini Aku berarti pakai lensa Rizdi 50. nih, Fuji toh? Ya. Oh ini bentar, aku mau tanya, ada isu di mana bener toh? Karena Iya, nggak apa-apa. iya. Di mana kalau ada orang yang nyebut, ya ini bagus karena emang kamu tuh Fotonya fotografer. bagus. Pernah nggak kamu dapetnya? Oh ini make up atau fotografer sih? Kok pakai kamera kayak gitu? Aku pernah dapet selentingan yang, tapi nggak begitu ya. Iya. Lebih ke over banget Mbak untuk MUA kameranya misalnya. Iya. Nah, gitu ada. Maksudku Ada. seperti itu. Tapi aku aku nggak tanggapin serius sih. Nggak aku tanggapin serius karena pemikiranku cuma gini, orang bilang gitu tuh karena dia nggak tahu. Karena dia nggak tahu bahwa sepenting itu loh kamera. Benar. Kamu nggak tahu sepenting itu dan nggak mampu beli kan? Makanya komen. Coba mampu beli, pasti ya beli juga. Nggak usah komentar, pasti beli juga. Jadi Nah. bukan masalah over atau enggaknya, tapi kamu kan jualan jasa, terus jualanmu lewat sosmed. Mau nggak mau ya hasilnya yang bagus, dilihat orang juga yang bagus. Terus kalau mau bandingin, ini dia bagus cuman karena kamera aja ya. Udah, Pernah nggak dapet gitu? Nggak pernah sih. Nggak pernah. Cuma yang selentingan itu terlalu over nih. Kalau Iya. MUA kameranya kayak gini. Iya, banyaknya sih gitu. Sebenarnya itu juga yang dibilang sama masku. Jadi keluargaku sendiri tuh kalau bilang kamu over gak sih iki kamera tuh mahal-mahal kayak gini, lensa cek larangi itu Iya, over, kenapa nggak pakai kamera biasa aja gitu kan? Ya, Kita kalau ngejob bareng Mbak Rizdes itu bingung kalau beauty shoot dia. Kayak berasa ini fotografer siapa yang fotografer tapi kamera. Tapi- Aku mengakui bukan aku mengejudge ya, tapi memang kameramu itu ngomongin kamera standar fotografer memang. tapi kalau dilihat lagi ya, sekarang itu kameranya MUA itu bagus-bagus loh. Dulu awal waktu aku pakai kamera itu di Gresik, cuma aku aja yang pakai. Ya, memang. Selanjutnya belum lama, nggak sampai sebulan, nggak sampai Semua sebulan. kameranya standarnya kayak kamu ya? MUA yang sanggup beli, Iya. beli. Ya berarti kan memang bukan salah dari cara Rizdes berbisnis, memang waktu itu aja belum bisa beli, makanya komen kalau udah bisa beli, pakai ternyata dia. Iya. Tapi tahu kamera-kamera gitu dari siapa? Dari MUA juga. Oh, dari MUA Jadi kan juga. punya idola Iya. gitu. Role modelmu siapa kalau ngomongin make up? Nanat Nadia, terus yang di Jakarta juga banyak kok, Benny Sorumba saya suka, Marlen. Mulai dari lokal deh, sebelum kamu jadi Rizdes yang sekarang. Kalau dari lokal, Dari lokal tuh mana? Gersik. Gresik ya. Dulu aku pernah privat sama Mbak Wenda Wahid. Oh iya, tahu. Terus aku Mbak juga Wenda pernah Wahid. privat sama Kakak Lope. Dan Oh, pernah Mbak juga loh Lope. jadi istilahnya ya Talent tim. pernah nggak? Tim. Talent pernah nggak?
talent make up? Pernah, Kan waktu basicnya model juga kan? Iya, waktu model, pernah. Pernah ya? Pernah, tapi aku dulu waktu modeling lebih sering ke show catwalk, bukan yang make up. Berapa sih make upnya Mbak Rizde sekarang? Ada yang tahu persisnya nggak sih? Tahu? Enggak, karena kalau aku ngelihat sekarang Tebak berapa? Start from ya, kalau pastinya kan aku nggak tahu. Iya ya, start from 5 mungkin? ya segituan. Ya berarti kan masih standar. Emang segitu price-nya emang segitu berarti. Aku nyebutin 5 ini karena rata-rata make up. Tapi aku ngelihatnya sekarang premium banget make upmu. Iya beneran. Gini ya, mungkin kamu lihatnya premium ketika kamu bandingin sama hargaku dan dilihat sama pasaran Surabaya. Enggak. Soalnya kalau di Gresik, aku lihat price ya, maksudnya lihat harga ya, di Gresik itu kayaknya udah termasuk tinggi harganya. Harganya loh ya, harganya rata-rata atas. Tapi kalau masuk ke pasaran Surabaya masih rendah. Standar ya kan? Bahkan banyak yang lebih tinggi juga sih. Iya, banyak yang lebih tinggi. Kenapa kok bilang make upku kelihatan premium? Sebenarnya gini, bukan aku kan laki-laki ya, nggak bisa nilai dari make upnya. Iya, justru karena laki-laki aku pengen tahu kenapa kok dia punya gambaran make upku itu kelihatan premium. Oh bukan, jangan dari laki-lakinya. Mungkin karena aku fotografer. Iya, boleh. Make upnya itu kalau ngomongin di foto dia masih biasanya ada nih yang tagline-mu aja loh, nggak terlalu bold, nggak terlalu soft kan. Yang di video kan juga. Tapi memang menurut aku nggak terlalu bold, nggak terlalu soft. Tapi masih di kamera dia masih kelihatan kalau iya. Jadi menurut aku Rizdes itu terkenal bisa nurutin selera dari masing-masing face klien. Kayaknya ya, kan aku selalu tanya contoh beberapa kayak kemarin pakai Rizdes. Iya, aku suka pakai Rizdes karena dia tuh bisa ngikutin tekstur. Maksudnya aku aja kayak gini, aku request kayak gini tuh dia masih bisa. Kan ada sih kalau make up itu dia ya aku bold kayak gini, kalau aku bikin song nanti make upku nggak kelihatan. Iya, ada. Dia egois dengan kalau make upku nggak kelihatan, aku nggak mau. Ada ya Prias yang misalnya aku konstruksi alisku tuh kayak gini, dipakai ke semua orang pun kayak gitu, jadinya alisnya semua orang sama, ada ada kan. Tapi kalau aku nggak, aku lebih ke ya aku ngikutin wajah ini orang tapi dipercantik. Iya kan, lagian kan kita kan bergerak di bidang jasa kan ya, maksudnya ya mau nggak mau kan kepuasan kita dinilai bukan dari apa yang kita lakuin, tapi apa dari penilaian orang. Kalau orang itu puas, meskipun itu bukan jadi karakter kita sebenarnya, alis kita sebenarnya karakternya gini, tapi orang ini requestnya kayak gini dan dia puas, ya itu sudah goals dari usaha kita. Iya kok, aku lihat itu. Terus yang kedua adalah effortmu, ya aku ngelihatnya dari kamera juga. Tapi kamera banyak kan sekarang MO kan. Sekarang, yang perlu digarisbawahi adalah sekarang. Sedangkan aku tahu Rizdes, kameranya ini bocah ya, jangan bohong. Ini bocah selalu komen. Ini kan dia timku waktu di fotografi juga toh. Mas, kalau kita lagi make up bareng Rizdes itu yang bikin minder adalah waktu beauty shoot. Itu krunya Rizdes itu juga ngeluarin kamera yang lebih gedean lagi. Soalnya orang umum, orang awam, dia itu melihat kamera oke itu kan kadang-kadang dari ukurannya. Bener gak sih? Kalau orang aku baru tahu loh sebenarnya. Iya. Setelah beli lensa yang 50 itu aku baru tahu kalau lensa itu semakin gede itu semakin mahal. Aku baru tahu. Oh sebenarnya ya kebetulan Fuji aja sih. Fuji itu emang lensanya gede-gede. Iya. Aku sebelumnya pakai 35. 35. Kecil toh. Kecil. Terus aku ganti 50. Itu gedean kamera ya. Kita ini sih gede lensanya daripada gede lensanya. Rizdes mulai tahun 2019. Iya. 2019. Itu harganya udah beda itu. Aku waktu itu masih yang wedding 1 jutaan. 1 jutaan. Sekarang di Tapi jadi aku tuh kalau dilihat 2019 ke sekarang 2019 akhir loh ya. Jadi aku dapat klien itu Oktober sama Desember. Itu yang wedding awal-awal itu. Jadi aku kalau ditanyain awal mula masuk wedding itu kapan? 2019 akhir. Gila. Sekarang 2023, 4 tahun. Pencapaianmu segini. Ya aku bangga loh, aku punya saudara kayak gini. Tapi ya waktu
emang cerita orang beda-beda ya. Cuman waktu itu aku bener-bener yang ngerasa tangan Tuhan banget. Jadi aku masuk dunia wedding itu pas pandemi. 2019 akhir, 2020 itu Iya, kan pandemi. pandemi. Orang di mana pusing itu nggak ada event. Orang-orang di mana pusing, orang-orang di mana-mana nggak punya kerjaan gitu kan. Pada di PHK, yang punya jasa pada nggak laku ya kan. Waktu itu MUA zaman dulu itu yang senior-senior kan harganya di atas. Iya. Orang-orang lagi sulit-sulitnya. Aku masuk hargaku murah. Iya kan? Hargaku murah. Masuklah di kantongnya orang-orang yang waktu itu lagi kesulitan. Jadi aku waktu pandemi itu hampir tiap hari aku make upin akad. Dan aku cuma punya baju akad itu 4 biji apa 3 biji gitu aja, itu udah orang itu pakai ya wes itu ganti itu rasanya ini gitu. Dan orang mau loh fitting ke rumahku yang gangnya cuma 2 meter aja, itu mau loh. Mana sih rumahmu? MH Tamrin, gang Iya. kecil, Iya, pokoknya iya. kecil banget. Iya. Justru orang tuh kaget kalau nyampe situ tuh, Kak rumahnya di mana ya? Masuk gang, Kak tak jemput nak gang depan itu. Gak apa-apa lah, kan proses. Iya, jadi waktu itu aku berasa naiknya itu gara-gara itu. Aku ngejob tiap hari akad, yang akad cuman 10 orang itu loh maksimal, kalau nggak gitu di KUA. Tapi orang kan masih butuh untuk Iya. akad ya kan. Akhirnya make up pulang. Berarti kamu masuk di momen yang pas. Iya. Justru orang-orang kesusahan, enggak, kebalikannya aku justru Ini berarti ya, naik. konteks berbisnis itu antara skill dan keberuntungan itu emang harus datang secara bersamaan. Maksudnya kalau kita punya skill, ya kita harus pintar-pintar ambil momen si keberuntungan ini. Iya, jadi kalau bisnis itu ada namanya peluang. Iya, peluang ini. Kalau kamu nggak dapet, ya mungkin nggak bisa dapat ya. Momen kadang-kadang cuma datangnya sekali kan. Iya, nggak ada lagi kan pandemi. Jangan lagi dong. Janganlah. Jangan dong. Nangis loh pandemi itu 2002. Tapi jujur ya, aku salah satu orang yang tidak merasakan pandemi. Aku waktu pandemi karyawanku 4. Alhamdulillahnya aku udah ada kontrak sama perusahaan untuk mengerjakan konsultan marketing sosial media. Jadi selama pandemi itu alhamdulillah gak ada impact sama sekali. Sama sebenarnya, cuman bedanya adalah Kamu kan lebih ke nggak ada impact. Kalau aku naik. oh iya sih. Kamu kan istilahnya aku masih bisa hidup lagi Iya, terus tanpa merasa terganggu. Kamu malah mulai naiknya Kalau di aku pandeminya. mulai naiknya. Iya. Jadi kayak aku naikin harga itu selisih 2 bulan naik harga, 2 bulan naik harga. Karena aku waktu itu kemurahan nggak sih? Iya. Karena aku ngerasa aku waktu itu kemurahan sudah. Jadi itu kan masuk harga penjajahan. Jadi aku naikin pelan-pelan sampai di harga yang ya menurut aku lumayan lah. Kita baru kan stabil. punya hobi ya. Jadi gini, kita itu punya hobi di mana kita itu ngitungin rezekinya orang. Iya kan? Berapa bintang tamu yang selalu kita tanyain rezekinya orang? Penasaran nggak? Penasaran toh? Iya, penasaran. Sekarang aku tanya, di Risdes yang kita nggak usah ngomongin secara itu ya. Di Risdes yang sekarang, menurut satu pertanyaannya, kamu udah merasa goals banget gak ini Risdes yang sekarang? Goals, ya goals, alhamdulillah bersyukur, tapi aku belum berhenti. Iyalah, jangan sampai lah. Enggak, Risdes maksudnya- tanpa Rizky Desi jadi apa coba? Enggak, maksudnya kayak sekarang kan aku udah punya Juna Oh iya, Tire. nah ya. Aku kan udah punya Juna Tire kan. Enggak, aku nggak berhenti di situ. Juna Tire itu besok bakal gede lagi. Kita sampingkan dulu Juna, ngomongin Risdes dulu. Di era sekarang lah, berapa Des? Kalau ngomongin perputaranmu sampai 1 bulan? Ayo, berapa yo? Gak apa-apa, ini juga bisa dibuat jadi motivasi dan juga bisa apa ya? Aku itu pendapatannya nggak bisa belum bisa dipisah antara gaun. Iya. Jadi aku make up dan gaun. Ada yang jalan make up aja, ada yang jalan make up Itu gaun. deh, waktu Jadi pandemi itu awal-awal kan. Pandemi itu awal-awal, kamu sampai 2 bulan naik harga, 2 bulan naik harga, 2 bulan naik harga. Average lah, omsetmu 1 bulan. waktu itu masih 2 digit sih waktu pandemi. Bayangin ya, ayo ya, bayangin ya, pandemi awal-awal dengan average harga 1, sekian kan? Iya, kalau baju aja, kalau make up aja Iya, kan. makeup aja itu masih 2 digit sih. Berarti sekarang
Nah, udah kan, udah kejawab kan. Wes gak usah kepo semua. Orang semua ya selalu kepo sama penghasilan tapi emang orang. Ya, orang itu emang aku sendiri kalau menghitung ya, aku sendiri jarang hitung ya. Jadi keuangan tuh aku dipegang sama manajemenku sendiri. Asik. Jadi aku nggak pernah pegang uang. Aku keluar itu nggak pernah bawa tas, itu aku jarang banget. Aku keluar tuh cuma pegang HP tok sudah. Kalau aku bawa suamiku ya wis aman, aku kalau jajan ya tinggal minta. Jadi uangku di situ semua. Kamu Campur sekarang lagi jadi satu. bangun sistem nggak sih? Sistem Atau gimana sistemmu tuh? sudah kebangun? Ya sistem manajemen, sistem Sudah. Tapi ya masih terus berkembang masih. Cuman kalau soal manajemen keuangan bla 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 itu kita udah ngatur sendiri. Pokoknya bukan aku yang pegang. Intinya sekarang 3 digit lah. Wes gak usah kepo ya. Sekarang 3 digit lah. Ya segitulah. Wes selesai untuk masalah menghitung rezeki orang, kita tutup close case. Oke. Tapi kalian jangan nganggapnya itu gede banget Enggak loh. lah. Enggak, soalnya aku itu kan dari nol banget kan. Iya. Jadi uang yang segitu tuh kadang tuh ya sebulan dapat segitu. Awal bulan nol lagi. Iyalah. Diputer terus. Kan orang hanya biarin orang tahu aja itu 3 digit. Mau nyoba silakan. Siap. Jam 3 pagi bangun. Jam 12. Jam 12 bangun. Soalnya kita fotografer jam 3 bentar. Iya, kalau Jam 12. aku jam 12 berangkat, jam 1 make up. Kalau aku sehari kadang 3-4 lokasi kan mulainya harus jam 1. Iya. Ya enggak, intinya sawang sinawang lah. Iya. Yang penting kalau memang kamu sedang berproses di apa yang kamu bangun, lakuin aja dengan step by step. Yang penting kamu bisa menghargai proses aja sih. Betul. Menurut aku kayak gitu. Setelah dengan perjuanganmu di Risdes, kok bisa muncul Juna Attire? Juna ini namanya dari mana? Anakku. Oh. Juna itu anakku. Nama anaknya? Iya. Cowok berarti kan? Cowok. Anak pertama? Iya, anak pertama. Sorry. Emang baru satu. Oh, baru satu. Kamu nikah berapa lama udah? Nikah. 2020 aku nikah. Pandemi, rezeki lagi lancar. Bayar sendiri lah itu. Nih. Justru aku nikah itu karena aku udah punya uang. Iya, maksudnya semuanya rezekimu itu datang di waktu pandemi semua. Iya. Nikah kan rezeki toh, Iya, termasuk betul. nikah, rezeki bisnisnya naik. Jadi kalau orang yang bilang COVID itu bagi dia, COVID itu barokah. Bagi dia COVID barokah loh. Gila. Oh, Juna itu karena nama anak. Karena nama anak. Tapi emang dari dulu aku emang kepingin punya galeri. Galeri attire, busana. Berapa lama dari make up terus kepikiran, berapa lama bangun make up terus kepikiran untuk buat Juna? Dari awal dari aku awal? memutuskan untuk bikin Risdes semua itu udah kepikiran aku pengen punya galeri. Kenapa nggak Risdes Attire? Biar beda. Juna Attire by Risdes. Ya. Ya, yang bener gitu ya? Ya. Juna Attire by Risdes. Busanamu diawali dari 4 biji itu tadi? Iya, 4 biji waktu pandemi. Putih semua itu? Putih semua. Untuk kakak? Terus waktu mulai ada resepsi itu aku punya busana resepsi 2. Aku tuh nggak tahu ya. Orang nyewain baju itu kan sampai jutaan kan? Emang bikin baju itu emang semahal itu ya? Mahal. Mahal ya? Mahal. Tergantung sama bahannya juga. Jadi kalau misalkan yang murah-murah gitu ya, murah-murah ya. Maksudnya kan pasti dia bayangannya kan masa sih semahal itu gitu kan. Kalau semurah-murahnya busana itu paling enggak jadi sak pengadek sak busana itu paling murah itu sekitar 4-5 jutaan. Oh iya, worth it ya kalau disewain dengan harga Itu paling segitu. murah loh ya, paling murah. Kalau di Juna Attire kita sampai puluhan juta udah ada. Jadi ya beda-beda, ada klasternya. Jadi klasternya yang biasa, kelas reguler ya? Apa ngomongnya? Reguler? Aku sekarang udah ada 5 sih. Apa? 5 kategori? Reguler, premium, luxury, masterpiece, grand masterpiece. Gila, banyak banget itu. Start from berapa? 1 juta. Tetap ya? Semuanya mulai dari make up apa? Dia mulainya 1 juta Tapi aja. kalau busana 1 juta sampai sekarang masih 1 juta. Oh iya? Ada, kalau mau nyewa 1 juta, 1 set. Busanamu termahal harga berapa? Di Grand apa? Grand Master Luxury itu berapa? Sampai berapa? 5 sampai 6. Loh, yang termahal itu di angka 5 sampai 6. Masih murah kan?
Masih murah sih? Masih murah. Masih murah loh. Masih murah loh. Komen mahal terus perasaan. Soalnya pasar kita masih di Gresik dan aku masih baru. Aku Nggak. baru launching kan Juni kemarin gitu kan. Jadi aku ya masih memperhatikan. Aku masih baru ya nggak boleh lah tahan gitu. Nggak apa-apa loh, kalau bisa 2 bulan naik, 2 bulan Ya, enggak naik, dong. 2 bulan naik. Oh iya. Ojo sampai, jangan sampai nunggu dia progresnya nunggu kamu. Jangan sampai dia progresnya nunggu kamu. Hati-hati ya. Terus di PL aku tuh ada gini. Harga kalau belum di DP bisa berubah sewaktu-waktu. Sewaktu-waktu. Kamu besok berubah bisa. Makanya kamu DP loh dari sekarang. Ada berapa total baju loh? waduh, aku Banyak ya? nggak pernah ngitung, ratusan lah. Ratusan? Gila, Juna Attire. Ya kan banyak, ada kebaya, ada gaun, bolgon, jas, busana among, bla bla bla, semua lengkap ada. Tapi kamu sadar gak kalau kamu sekarang jadi trend center orang MUA? Enggak sih. Aku nggak ngerasa loh kalau kalian ngomong, beberapa orang nih, bukan kamu aja yang ngomong. Beberapa orang tuh kayak ngomong, Risdes semua tuh yang ini ya, sekarang tuh Risdes ya, makeup tuh sekarang Risdes. Aku nggak ngerasa gitu, soalnya temen-temenku, aku ngerasanya ya, aku kan berteman sama MUA yang juga Gini masalahnya, kan? kalau kamu nggak seperti itu, kamu nggak mungkin diajak anak-anak untuk podcast di sini. Tolong. Enggak, karena dia kenal aja Enggak. sama aku kan. Dia melewati masa satu hari satu malam untuk seleksi siapa yang kita jadiin podcast loh. Salah satunya Mas Eko toh. Iya dong. Berarti kamu tidak merasa bahwa kamu sekarang menjadi role model banyak MUA lain? Nggak merasa? Enggak segitunya sih. Ya kadang masih ngerasa lah ya, tapi enggak segitunya. Ya. Maksudnya biasa aja. Tapi kalau ngomongin make up ya, peringkat berapa? Kamu kan perempuan tuh. Peringkat berapa? Lah iki anu, lah ini lebay. Kalau ini lebay. Di Gresik Mas. Maksudnya kayak pesat gitu kan. Enggak. Dia kok jalur transfer. Iya, aku jalur transfer loh. Menurutmu Mbak Riz, pilihan termasuk wishlistmu nggak? Termasuk dalamnya? Wih, cepetan lah harga. Teman-temanku sih kemarin Iya. cebokin, Cia, Risdes kok udah naik ya, Cia. Kamu sampai gitu. Enggak, nanti kita bikinkan giveaway. Ada. Iya. Nanti bikin loh giveaway. Iya, cus. Di pala aja, langsung di pala giveaway. Ngerti aja gak iso. Mumpung on cam. Ngerti gak iso nolak langsung di pala. Sekarang Juna Attire sudah menjadi sebenarnya bukan satu-satunya brand busana ya di Gresik ya. Bukan satunya brand Iya. busana ya. Tapi untuk sekarang dengan galeri yang cukup proper lah menurut aku, galerimu, openingmu dan sebagainya. Apalagi Risdes udah. Setiap event selalu ada Risdes. Apalagi proyekmu yang kemarin. Ayo jujur, kamu merasa itu spektakuler loh, menjadi bahan obrolan semua Pergunjingan fan. ya. Iya loh. Oh, kamu ngerasa kan berarti? Ya, gitulah. Iya keren. Kan itu kita kumpul terus nyeletuk aja itu. Gimana kalau kita fotonya di Bali gitu Iya, kan? keren sih. Terus ya udah sekalian aja. Jadi kita emang mau fotonya itu di Surabaya, tapi pakai bule. Pakai bule itu udah ini. Udah rencana. Terus gimana kalau di Bali sekalian gitu. Mas Eko itu yang nyeletuk gitu. Dan Tapi- teman-teman yang lainnya oke. Oke, berangkatlah ke Bali. Berangkatlah ke Bali. Tapi di luar aku juga orang di industri ini ya, maksudnya ada kerjaan di industri wedding, aku selalu mengakui bahwa circlemu, maksudnya paketanmu yang kemarin itu adalah memang gabungan dari vendor-vendor yang menurut aku kompeten semua. Aku nggak ngomong dia besar ya, besar sama enggak itu kan penilaiannya beda-beda. Ya, Tapi kalau benar. ngomongin kompeten, aku bilang kompeten. Mas Eko, satu nuansa. Meskipun dia baru di WO, pengalamannya Masya Allah, Iya. gak karu-karuan. Nggak kurang-kurang. Kedua, Arams. Mas Adit. Gila sih Mas Adit itu. Ya aku kalau ngomong Mas Adit bisa jadi role model wedding di Gresik, fotografi,
ya layak untuk dapetin itu. Yang ketiga ada Mbak Rizde sendiri. Mbak Rizde, ada Kiki, ada Mbak Rizde sendiri. Itu ya juga cukup sebenarnya baru ya. Kalau dibilang baru gak sih? Itu daripada Aku kan baru ya, iya baru kan. Tapi prosesnya gila, movementnya gila. Yang ketiga ada Vias. Vias itu juga sama, dia baru juga sebenarnya. baru, tapi dia mau lari dia. Lari. Aku bilang Vias itu baru, tapi orangnya mau lari. Tapi kita yang di dunia kreatif itu harus lari terus loh. Memang, tapi kan nggak banyak orang Mau sadar lari. untuk mau lari. Nah. Pertanyaannya. Tapi kalian itu gila sih. Wes top lah. Ya untung lah aku nggak dikik lah sama mereka ya. Nggak apa? Masih berteman terus. Nggak apa? Nggak dikik. Enggak lah. Enggak lah. Ya kan aku kemarin udah terlanjur, aku kan apa ya? Aku waktu pameran itu ditawarin beberapa vendor, maksudnya beberapa WO. Dan aku jujur agak susah menolak gitu kan. Ketika aku ditawarin vendor A, vendor B, aku udah terlanjur menerima ini, terus yang ini aku masih ntar ya mikir gitu kan. Aku kok ini konco-koncoku iki sing sak circle endi kok gak ada suara ya, ikut apa enggak gitu kan. Ternyata mereka ikut, sedangkan aku tuh wis ngeiyain beberapa bundlingan gitu kan. Nah ini kan emang circle pertemanan, jadi kan aku nggak dikik kan karena terlanjur menerima yang lain gitu kan. Tapi akhirnya jadi juga kolaborasinya. Iya, jadi. Keren. Closing berapa? Nggak dijawab tak sama Mas Eko tadi. Enggak loh, kita nggak membahas itu karena memang kita pisahkan. Kita ngomongin rezekinya itu lewat Rizde saja. Aduh, bisa Enggak. aja. Closing berapa? Enggak, event kemarin closing berapa? Kan nggak ngomongin duit, closing berapa? Closing berapa? Berapa klien ya, bukan Iya. nominal. Berapa ya? 20-an mungkin. Gila, 20 dalam satu event. Iya, tapi kan masih eventnya masih kan beberapa tahun depan gitu kan, masih lama. Juna Attire sudah sudah terbangun sesuai targetmu, rencanamu. Apa? Next selanjutnya kamu mau apa? Aku mau bangun Juna Tower. Apa? Juna Tower ini apa? Loh, kan masih ketawa kan, padahal itu mimpi loh. Makanya- Iya, enggak. Jadi Juna Tower itu kayak aku pengen punya gedung tinggi, maksudnya gede, tinggi, gedung tinggi. Jadi itu kayak one stop gitu loh. Jadi satu tempat tuh bisa dipakai banyak hal. Kamu tahu nggak? Galeri. Omonganmu ini tadi, omongannya Mas Eko barusan. Kalian berdua kayak emang punya visi misi yang cocok deh. Enggak, kita mungkin koncoan ngono kabeh mungkin yo. Tapi nggak keren ngerti deh, sama ya. Tadi Mas Tapi Eko juga emang aku ngomong. pengen punya gitu. Jadi satu tempat itu bisa dipakai untuk venue, galeriku jelas lah ya, galeri, terus mungkin tempat makan. Tapi aku nggak pengen hotel loh yo. Jadi Juna Tower itu bukan hotel, tapi lebih ke tempat yang sering dikunjungi orang lalu lalang. Keren. Developer soy hari ini, Juna developer. Bisa-bisanya Juna Tower. Tapi itu beneran ya? Itu beneran Ya kan, tertarget? cita-cita. Enggak, tapi beneran planningnya mau ke situ. Ya pengennya gitu. Nggak tahu ya akan terrealisasi. Haruslah. Bismillah lah. Amin. Semua orang support kok. Kita harus Support pendapatannya sehari berapa M gitu ya? kamu. Dia ini kayaknya mau ditanyain ya. Ya enggak, maksudnya untuk punya seperti itu dalam waktu dekat kan ya berarti harus Sehari berapa M? ya lo. Enggak lah. Kayak Kan tower gitu loh, tower. iya, Siapa tahu ada orang tiba-tiba investori kamu gitu. Kamu karakter orang pengusaha yang mau gerak ketika pakai uangmu pribadi atau menerima dengan embel-embel investor? aku membangun ini tidak pernah hutang, tidak pernah memakai uang orang lain. Tapi kalau ada orang yang investor gitu mau nggak? Atau enggak lah, aku mending nabung dulu sampai aku bener-bener mumpuni, aku buka pakai duitku sendiri. Ya beda loh ya, ngutangnya ambil investor tuh beda loh. Beda. Tapi ada orang yang tidak mau berpartneran dalam sebuah bisnis. Maksudnya nggak mau, kalau investor kan mau nggak mau ada sharing profit, ada gini. Aku belum ada pikiran sih buat kesana. Tapi kalau misalkan ada penawaran kayak gitu, mungkin aku pikirkan dulu deh. Oh masih dipikir. kemungkinan bisa atau Masih ada peluang bisa lah. investor. Enggak lihat tuh Juna Attire segede itu.
aku kemarin ngelihat openingmu ya karena kita bukan satu circle ya, jadi aku nggak ada di openingmu. Iya kan aku undangannya kebanyakan WO. Iya, WO. Oh, gila ya. Juna Etair gak ada obat. Rizdes gak ada obat, Juna Etair gak ada obat. Sekarang mau bikin tower. Tower. Oh, kayak gak kenalan tapi cita-cita. Ya udahlah. Juna Tower nanti bangun itu loh sebelahnya Grace Mall. Iya, saya kosong kan. Saya kosong itu nanti Juna Etair ya. Biarlah anak Kamu kan sudah berumah tangga dengan kesibukanmu yang padat dan sebagainya. Gimana cara kamu ngatur nggak rumah tangga aja ya, seorang ibu, gimana kamu ngatur waktunya? Dulu gambaranku kayaknya aku tuh pengennya jadi Wonder Woman ya. Iya kan, gambarannya pokoknya aku pengennya tuh seperfect mungkin gitu loh. Ibu itu seperfect mungkin gitu kan. Aku dulu kan pengennya ya apa caranya aku tetap mengasihi anakku. Ya apa caranya. Berarti kamu karakter anakku nggak mau dipegang orang lain. Masa pertumbuhannya harus aku yang dampingin. Iya, aku kayak gitu. Cuman ya mau nggak mau ketika aku kerja ya aku harus titipkan. Ya alhamdulillah aku masih punya ibu yang bisa dititipin. Oh, nggak pakai babysitter? Enggak. Jadi aku nggak pakai babysitter. Di rumah karena emang nggak tertarik menggunakan babysitter atau karena masih ada ibu juga? Ya, pertama masih ada ibu. Terus yang kedua ya belum kepikiran sampai sana juga. Belum lah, maksudnya belum nyampe lah. Aku kapasitasnya masih bisa handle. Masih bisa handle. Kan aku sama suamiku juga kerjanya bareng. Tapi ini ada satu pertanyaan ya. Sebenarnya kalau kamu akan jadi MUA itu kan sesuatu yang jarang banget bisa diwariskan ya. Karena MUA itu ya harus tanganmu. Kalau ngomongin Rizdes ya harus si Mbak Rizky ini yang nge-make up. Kalau yang make up bukan Mbak Rizky, ya aku berasa bukan nyewa Rizdes. Gimana kamu nanggepin hal kayak gitu? Apakah selamanya kamu akan terus menjadi make up artisnya? Nggak semua bisnis, nggak semua skill itu ada umur panjang ya. Benar. Ya ada umur, semua ada umur. Bahkan pasti. yang bisa diturunkan pun juga punya umur ya kan. Nah kebetulan kan aku seperti yang kamu bilang, aku skillku mungkin nggak bisa yang langsung nurun ke anakku atau kemana. Iya cowok dong. Banyak loh emang cowok. Iya. Enggak, tapi makanya dari situ aku punya cita-cita selain make up. Jadi kok misalkan aku besok ternyata wis males jadi make up ya, tapi nggak tahu ya bercanda. Bercanda. Ya kan? Ojo cancel rek, sing wis DP ojo cancel. Iya kan bercanda. Ya misal nih besok kan namanya usia siapa yang tahu ya kan. Makanya aku punya selingan 1 Juna. Next mau punya lagi. Ya tahu. Itu the biggest dream. Tapi next adalah nanti Juna Daily Wear. Jujur itu juga jadi itu Ki. Jadi apa namanya? Jadi problema apalagi aku cowok ya. Aku selalu ngerasa bahwa karena banyak kasus klien itu nggak mau, Mas Fik, aku kepengen kamu yang moto. Mas Fik, aku kepengen kamu yang moto. Iya. Itu juga salah satu jadi problemku. Aku masih belum tahu gimana caranya memanage untuk autopilot itu. Tapi kalau fotografer bukannya maksudnya bisa ya? Bisa. Di-handle bisa. sama tim. Sebenarnya secara kita sebagai pelaku kita ngomong bisa. Jadi kalau aku sendiri kan make up itu harus aku yang pegang kan. Aku nggak pernah di-handle sama orang lain yang tiba-tiba ada loh. Iya. Ada loh yang MUA itu dia bookingannya wangger nerima pokoknya. Wangger nerima nanti pas hari hadeng itu bukan ownernya sendiri yang ngerias, itu ada. Aku nggak nyebutin ya. Iya, tapi ada. Kalau aku nggak pernah kayak gitu. Bentar, tapi kalau make up kan memang nggak bisa diturunkan ya, sih. Tapi ada yang dia tuh istilahnya brandku itu apa ya, kayak manajemen gitu. Oh, dia udah ada. ini, maksudnya dia emang udah menyebut bahwa ini itu adalah manajemen make up. Enggak disebut. Kalau Kalau disebut ya mungkin fair lah ya. Kalau disebut fair, adil lah. Tapi ada yang nggak disebut dan ada yang tiba-tiba dihandle sama timnya atau apalah gitu. Klien ada yang nggak berani buat
ngomong speak up nggak berani ya sudah gitu Tapi kan. Tapi aku nggak pernah. Iya. Dan ada cerita lucu nih, klienku, aku datang di satu tempat, aku waktunya ngerias waktu ngerias, asistenku udah nata bla bla bla, terus aku udah ready. Tolong Yun asistenku kan, Yun tolong Yun dipanggil kliennya. Oh iya Mbak, tadi masih di bawah, dia turun. Nyariin kliennya nggak ketemu. Di satu ruangan yang sama itu aku bareng sama makeup terima tamu. Oke, terus naik kan Ayun, Mbak nggak ada kliennya. Waduh, di mana ini, nggak mulai dong ngeriasnya keburu siang gitu kan. Terus ada satu anak yang di make up terima tamu itu lagi di make up, Mbak aku pengantinnya. Di make up terima tamu, di make up terima tamumu. Berarti di make up sama krumu. Ya nggak mesti kruku itu, maksudnya orang pokoknya terima tamu lagi di make up gitu lah pokoknya. Sama beda vendor. Ya pokoknya MUA lain yang Oke. menghandle keluarga kan. Mbak aku langsung, Mbak sudah pakai bedak tapi belum full, cuman dia udah foundation dan semua udah pakai bedak sudah. Awkward moment gak sih? Mbak aku perias pengantinnya gitu langsung. Oh iya Mbak, maaf ya aku nggak tahu, tak kirain Mbak ini perias Mbak risdesnya gitu. Jadi nggak semua orang itu tahu wajahku loh BTW. Maksudnya dari situ tuh maksudnya kayak Fikar ya, apalagi fotografer kan, maksudnya cowok apalagi kan. Sedangkan kayak aku Instagramku aja aku kadang nongolin wajahku gitu kan. Sedangkan dia kan nggak mungkin ya tiba-tiba ada postingan dia sendiri kan, nggak mungkin ya. Berapa kali ya kita klien selalu ngomong sampai aku harus tuker, semuanya kita double nih. Yang seharusnya Yok nanti kamu di sini, aku yang di sini. Kita harus nge-switch itu H-1 hanya gara-gara Mas Fikar sendiri kan nanti yang ngefoto. Ya udahlah, seenggaknya ada kamu mungkin ya dalam satu hari sama ya. Seenggaknya atau dari pagi sampai siang itu ada kamu, siang gini gitu kan. Klien ini aja lah, yang kita barengan aja lah. Tapi kok BTW kliennya emang rada itu kan. Tapi besok wedding kepengin sampean. Tapi emang meruwet iku kliennya ya gak sih? Iya. Emang ngeruat. Maksudnya dikat yo kok jadi ada. Songong abis, pokoknya sampai timku itu diomel-omeli abis-abisan. Kesalahan setitik aja wis diomeli abis-abisan. Benar, iya itu. Tapi dia nggak ngomelin aku. Enggak. Maksudnya mungkin aku personalnya wis ketok medeni gitu kali ya. Jadi orang nggak berani kan, maksudnya komplain gitu nggak berani. Tapi ngomelin asistenku, jadi aku yang ngerasa kayak Sabuk coklat, tolong. Aku baru tahu Mas Majid juga jujitsu juga. ya ikut jujitsu untuk mendekatiku. Modus. Berarti kita kembali ke masalah, berarti kamu memang cara membagi waktumu dengan keluarga adalah ya mau nggak mau kamu harus sibuk di karirmu. Iya. Tidak bisa 24/7 untuk kesayangan Juna. Iya. Mau nggak mau ya? Ya mau nggak mau, ya harus dibagi seperti itu. Tapi keluarga nggak ada yang protes? Enggak sih. Nggak ada ya? Mau protes kayak gimana juga, nggak ada. Iya maksudnya kayak, udahlah bisa nggak sih atau bilang waktumu itu direm sedikit untuk anak, waktumu kayak gini, anakmu lagi masa pertumbuhan dan bla bla bla. Aku ini kok, maksudnya mungkin di saat wedding yang penuh-penuh aja ya, yang sampai berangkat malam, pulang malam, besok berangkat malam lagi, mungkin yang kayak gitu yang ngerasa jauh sama Juna. Tapi kalau yang sehari 1, sehari 2 itu aku pulang make up langsung balik, langsung ambil Juna. Jadi aku nitip nggak pernah lama, jadi aku langsung ambil gitu. Iya intinya sih tipsnya kan tetap bisa harus tetap bisa bagi waktu. Iya, meskipun tetap inget rumah lah ya. Inget rumah aja sama. Rumah. Inget rumah lah. Ya susah sih. Ekspektasi, tapi memang Mas Majid juga nggak masalah ya dengan. Mas Majid udah menikmati dunia ini kayaknya. Oh iya. Iya. Maksudnya udah mengikuti aku kan, sekarang dia juga handle jadwal dan lain-lain kan. Terus pekerjaan dia yang sebenarnya appraisal itu sudah freelance. Jadi kalau ada job yang berbarengan sama kita ya nggak diambil. Apa Mas Majid sibuk apa? Appraisal, penilai. Oh penilai. Appraisal.
24/7-nya ya dengan Rizdes dan Iya. Juna. Iya. Keren sih. Istriku tak jadiin manajerku aja kali ya. Harusnya gitu. Iya. Nanti langsung tak meetingkan. Tapi ketika dia udah punya anak udah susah. Iya. Ya, aku masih nikah 1 tahun, Ki. Ya, tapi Kemarin- kalau udah mulai ada baby itu susah. Susah ya? Susah. Ya nanti akan belajar banyak lah dengan orang yang lebih pro memanage baby dan sebagainya. Bisa. Tips buat orang-orang yang mau memulai bisnis di industri ini. Yang ingin memulai bisnis di industri yang sama seperti kita-kita Iya. ini, mulai aja. Kalau udah punya niat, mulai aja dulu. Gak usah terlalu banyak Nggak pikir. usah banyak mikir. A, B, C apa, Gak jalan usah aja. banyak mikir, modal memang banyak. Tapi kalau nggak dimulai-mulai ya nggak akan terlaksana. Karena ini ya, obstacle setiap orang beda-beda. Kamu nggak perlu belajar lama-lama untuk mempelajari obstacle-nya orang. Karena ketika kamu mulai, obstacle-mu akan berbeda dengan obstacle-nya orang lain. Mulai dulu. Dan nomor 1 niat kan ya. Dan niat dan bikin perhitungan yang jelas. Termasuk nanti rencana berikutnya itu apa? Pasarmu itu apa? Pasarmu itu di mana? Tengah, atas, Iya. itu kan harus sesuai juga menentukan price list dan lain sebagainya. Yang pertama berarti mulai aja dulu Mulai aja buat dulu. teman-teman. Niat dulu lah, Niat dulu, praktek. Yang kedua, semakin berkembang harus memikirkan perhitungan yang matang, jangan gerusak-gerusuk. Yang penting terplanning, lurus, fokus, ulet ya. Banyak orang itu suka memulai tapi tidak mau meneruskan. Nah, itu penting, makanya punya planning. Gila, itu tips buat hijabdu yang mau merintis. Gila, keren. Oke lah ya, berarti ya. Aku Iya. dapat banyak ilmu ini dari. Tapi jangan lupa lihat Kiki. peluang juga, jangan Iya. anggar masuk. Kalau udah penuh ngapain masuk? Misalnya Kayak nih, gitu ya. Iya, wedding ini udah penuh kok. Jadi tolong nggak usah masuk ke industri wedding. Penuh, Pol. Iya nggak, maksudnya Tolong. kalau udah penuh ngapain masuk? Iya, Kamu akan masuk di arus yang terlalu Dalam. deras, gitu Deras kan. Maka banget. kamu harus berenang lebih kuat di situ. Ini wedding ini udah badai. Udah nggak arus lagi, badai. Jadi tolong yang baru mulai diperhitungkan. Nah, ini hanya karena takut aja ada saingan-saingan baru. Serem soalnya. Oke, Kiki, makasih. Oke, Kiki, sama namanya? Oke, Rizdes, terima kasih buat sharing-sharingnya. Ya mungkin aku senang sih udah disempatkan waktunya untuk datang ke sini. Dan gara-gara podcast ini aku juga tahu Bahwa dia adalah saudaraku. dia adalah saudaraku. Ya Allah, terima kasih Rizdes, sukses selalu, melejit terus untuk Juna. Amin. Kita support, kita kawal Rizdes sampai Tower Juna, sampai Juna Tower. Amin. Nanti kalau Tower Juna bangun, kita diundang ya. Iya. Lek si vendor deh. Oh iya. Nanti jangan-jangan selebgram. Loh. Enggak lah. DP ya. Segera harganya naik. 2 bulan naik. Dulu enggak setahun sekarang. Oke, sukses terus. Terima kasih Rizdes, sukses. Dan semoga semakin gede namanya. Amin. See you. Sampai ketemu di next episode selanjutnya.